Faisal Assegaf kepada NU, Hashim Asy'ari sama saja dengan Abu Janda yang kalian puja, bukan panutan umat. Saya ini cuma satu semut menghadapi NU yang kalian bilang sangat-sangat besar, yang disebut dengan ormas terbesar di Indonesia. Raksasa. Seekor semut melawan raksasa. Tidak ada pengaruh. Kalian begitu besar. Semua kalian klaim kalian paling besar di Indonesia. Omong kosong, nol besar. Banyak sesungguhnya. Kata-kata Anda itu bisa dibilang apa ya? Saya melihatnya itu kritik, tapi juga agak nyinyir sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang budiman, hampir 1 minggu Mujahidah tidak membuat video. Bukan karena sakit, tapi karena urusan hati. Oleh sebab itu, yakin dan tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana jalan keluar dari setiap masalah. Dan yakin bahwa agama Islam satu-satunya keyakinan bertuhan yang benar di sisi Allah. Namun Islam sering sekali dibelenggu dengan fakta-fakta yang aneh, contohnya seperti ini. Jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel ya Allah, dia tetap ngotot ya Allah, bukan karena dia tidak tahu ya Allah, tapi dia ingin melawan engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar lakinya kawin lagi, biar hidupnya tidak bahagia, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari. Fatwa yang lucu sekaligus mengedukasi kita. Memang benar Allah melarang untuk mencintai orang kafir. Namun di dunia kita hidup sendiri, tapi hidup dalam komunitas dunia. Namun di dunia kita tidak hidup sendiri, tapi hidup dalam komunitas dunia manusia yang berbeda ras dan suku bangsa. Memang benar Allah melarang untuk mencintai orang kafir. Namun di dunia kita tidak hidup sendiri, tapi hidup dalam komunitas dunia manusia yang berbeda ras dan suku bangsa. Jika fatwa ini harus dikedepankan dan ditanamkan pada setiap muslim, Islam akan terlihat mengerikan dan saling membenci kepada orang-orang yang berbeda dengan iman. Maka akan melahirkan Islamofobia di negara Indonesia. Nauzubillah. Mujahidah mencoba menjadi Islam yang normal-normal saja. Islam yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman, namun tidak menyalahi hadis dan Al-Quran. Bukan seperti ini Islam yang diada-adakan, malah bisa menyakiti orang. Bagaimana mereka sekarang ini berani-berani mencaci anaknya Rasulullah, mengatakan nggak ada turunan Nabi, nggak ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, antum taskutun, kamu diam semuanya, anak cucunya Rasulullah dihina. Ajib. Mengingatkan saudaraku Kang Mas Taufik Assegaf atau As-Saqqaf sebagai sesama saudara, watawasau bil haq, saling menasihati dalam hal kebaikan. Panjenengan Kang Mas Taufik Assegaf semakin lama tidak semakin menerima nasihat positif dari kami dan kawan-kawan. Justru malah semakin dadi, semakin mengompori, bikin propaganda untuk mengadu domba antara sesama saudara kami. Mengajak orang-orang yang melihat para habib
dibenci, diolok-olok oleh kami untuk bangkit gantian melawan. Nah, nanti akan jadi perang saudara. Berarti Anda provokator, memprovokasi saudara kami untuk saling membenci. Padahal kami selama ini menyampaikan data fakta tidak atas dasar kebencian, tapi atas dasar nasihat kebaikan. Lah, jenengan terimanya justru malah sebaliknya. Nah, ini yang perlu kami ulangi lagi, khususon panjenenganipun Kang Mas Taufik Assegaf Pasuruan. Saya akan membuka video yang berisi suara panjenengan. Keringat Rasulullah penuh berkah. Wakif dzurriyyat Rasulillah. Wakif anak cucu Rasulullah. Wakif orang-orang sekelas Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Faqih, Habib Abdullah bin Faqih. Barakah fihim, saudara. Malik bin Sinan di perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka, darah keras mengucur daripada luka, maka Malik bin Sinan dengan mulutnya dihisap untuk menghentikan darah tadi itu. Kemudian Nabi melihatnya sambil menyatakan, khalatu dami bidamih, khalata dami bidamih, lam tamassahun nar. Darahku telah bercampur dengan darahnya. Orang ini tidak disentuh api neraka. Sallu ala Habib. Karena itu ajarkan ya ikhwani adab kepada Nabi, dengan beradab kepada asarnya Nabi. Lihat para sahabat bagaimana menyimpan rambutnya Rasulullah dengan ta'zim, menyimpan wadahnya Rasulullah dengan ta'zim. Dan ada yang lebih berharga daripada itu ya ikhwani, anak cucu Rasulullah. Kif yastahinun bi auladin Nabi. Bagaimana mereka sekarang ini berani-berani mencaci anaknya Rasulullah, mengatakan nggak ada turunan Nabi, nggak ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Antum taskutun, kamu diam semuanya, anak cucunya Rasulullah dihina. Ajib. Kamu katakan ilmiah ini semuanya. Hadza huwa a'dhamu jahlin. Ini kebodohan yang paling nyata. Ini orang buta, saudara. Anda lihat ada di mana-mana. Anda lihat Wali Songo. Anda lihat mereka semuanya. Man haula. Siapa mereka semuanya? Tu'azzimul hajar, tu'azzimul gumash, tu'azzimul khashab. Kamu mengagungkan kayu yang karena menjadi tongkatnya Rasulullah. Antum ziarahi di mana-mana. Kamu mengagungkan kain yang dipakai sama Rasulullah. Antum berkunjung ke mana-mana. Tapi anak cucu Rasulullah kamu benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adik mujahidah bernama Delia Agustina. Untuk sementara ini saya menjadi pengganti kakak aku yang lagi keluar daerah. Kalau kita pikirkan memang aneh ya, semua sudah ditunjukkan. Semua bukti sampel, tes DNA, kerabat, dan keluarga mereka juga sudah ada. Dan juga diketahui 99% umat Islam di Indonesia. Tapi para Habib masih tidak terima. Justru malah mereka ini suka mengutip-kutip kisah Nabi. Lalu mereka sepadankan dengan keluarga mereka.
agar orang-orang Islam yang berada di Indonesia membela mereka seakan mereka lah keluarga Nabi yang terhina. Kami sebagai orang yang berpendidikan pasti belajar dari orang yang berpendidikan juga. Tidak mungkin asal percaya saja bahwa tokoh Ubaidillah memang pernah ada hidup di zamannya. Sebab kata profesor ini, seorang yang tidak bisa dibuktikan artinya tokoh dongeng yang diada-adakan saja. Nah, bagaimana masukan kalian dari kedua orang ini? Manakah yang benar perkataannya mencari kebenaran dan manakah yang mencari pembenaran? Jangan lupa tonton video saya selanjutnya ya. Kang Mas Taufik As-Saqqaf masih belum paham. Ternyata selama ini beliau mengira kami ini sebagai pembenci dan orang yang tidak percaya kepada dzurriyyah Nabi. Saya percaya bahwa keturunan atau dzurriyyah itrah Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada. Tetapi para habaib atau habib-habib yang ada dari keturunan Alwi ke atas sampai 12 orang generasi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keberadaannya tidak nyambung. Jangan mengompori Muhyiddin panjenengan, Kang Mas. Tolong video ini nanti perlihatkan, wahai Muhyiddin yang menonton, perlihatkan ke hadapan Kang Mas Taufik As-Saqqaf. Saya tidak membenci dzurriyyah Nabi. Dan percaya bahwa dzurriyyah Nabi baik dari jalur Hasan ataupun Husain itu ada. Tapi para habaib Alawi itu keberadaannya disangsikan sebagai dzurriyyah Nabi kita. Termasuk Anda. Karena data referensi pustaka yang kami miliki ini tidak menyebutkan, tidak mensahihkan, tidak mengisbat menetapkan bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib itu nyambung gitu loh Kang Mas. Gitu. Buktikan kalau Anda mengaku, pengakuan itu harus disertai dengan pembuktian. Lah saya selama ini dan kawan-kawan sudah susah payah mencari data pustaka sekaligus melengkapinya dengan fakta akhlak-akhlak para habaib itu ternyata nggak sesuai. Dilengkapi pula dengan hasil tes DNA dari marga-marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia. Itu hasilnya pun jelas bukan dzurriyyah Nabi kita. Kalau kalian paham alur cerita video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian dengan tulisan yang jelas.